Halo Beauty Babes, welcome back to Beauty Beat Channel. Bersama aku, Dita. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Hai, jumpa perdana nih sama Dewi nih. Iya, jumpa perdana tapi online, nggak bisa ketemu Online. live. Betul. Mana Mbak, That's kabarnya okay. Mbak? I'm fine, thank you. Ya, Ya, dia di betul. rumah aja tapi makin radiant ya mukanya ya. Oh, terima kasih. Skincare-an Mungkin terus karena ya. Iya, betul. Mungkin karena di rumah aja tuh agak mati gaya kan. Tapi kan untuk kegiatan-kegiatan beauty event selalu jalan terus kan melalui Zoom. Nah, terus dapatlah itu banyak produk-produk baru yang launching tahun ini, terutama skincare nih. Wah, kebetulan lagi di rumah aja daripada mati gaya, nyoba-nyobain deh tuh berbagai macam produk baru yang oke-oke banget itu. Oke, kali ini meeting perdana Mbak Dewi, segmennya juga perdana. Ya, oke. Selain Beauty Beat punya Ready Set Beauty, segmen kali ini kita ngebahas skincare di segmen Skincare A to Z. Di Skincare A to Z ini kita bakalan ngebahas skin booster ya Mbak ya? Nah, skin booster yang mungkin 1-2 tahun ini booming ya, karena semakin banyak brand lokal, Asia, Western ngeluarin berbagai macam jenis skin booster. Ya, makin banyak inovasi di skin booster ya Mbak ya. So, Sebenarnya kira-kira apa sih definisi skin booster itu sendiri sih Mbak? menurutku sih skin booster itu adalah tahapan setelah memakai toner, tapi sebelum serum ataupun moisturizer yang dipakai sebagai mempersiapkan kulit untuk bisa menyerap manfaat maksimal dari produk serum atau moisturizer yang dipakai setelahnya. Itu menurutku sih. Ya benar banget. Jadi skin booster itu kayaknya bisa dibilang pre-essence atau pre-serum kali ya Mbak ya, lebih ke pre-serum. Ya. Jadi tahapannya dipakai sebelum serum untuk memaksimalkan pemakaian serum atau moisturizer yang dipakai berikutnya Mbak ya. Ya, betul. Dan itu juga bisa kasih hydrating ke skin kita juga biar bisa lebih lembab ya Mbak. Ya, karena aku pernah ingat yang Dita pernah bilang kalau kulit itu ibaratnya spons. Kalau spons itu kering, tidak bisa menyerap foundation untuk diaplikasikan ke wajah. Tapi kalau spons itu lembab, itu akan lebih mudah untuk dibaurkan produk-produk seperti foundation ataupun concealer. Yeah. Jadi istilahnya skin booster itu semacam sesuatu yang melembabkan si spons ini, which is itu kulit kita. Ya, jadi dengan pemakaian skin booster ini diharapkan kulit bisa menyerap lebih baik ya Mbak ya, karena keadaannya nggak terlalu kering dan skincare itu akan lebih masuk biasanya di kondisi kulit yang agak-agak damp gitu ya Mbak ya, agak-agak basah, nggak terlalu kering gitu. Maka apa nih jagoannya Mbak Dewi buat skin booster? Oke, jagoanku nih produk yang sebenarnya udah cukup lama, hampir 5 tahun. Dia udah launching 5 tahunan lah, kalau nggak salah sih ya. Tapi cukup unik karena ini adalah produk barat, produk western brand. Karena selama ini kan yang booming adalah skin booster produk lokal maupun produk Asia, seperti Korea kan. Nah, aku mau kenalin sama produk ini. Namanya Elizabeth Arden Superstar Skin Renewal Booster. Kenapa aku bilang ini unik? Karena ini launching di tahun 2015 ketika di Indonesia tuh skin booster itu belum se-booming sekarang. Jadi kayak bahkan walaupun produk Korea maupun produk Jepang sudah menerapkan banyak ada tahapan pemakaian skin booster, tapi belum gaungnya tuh ke Indonesia belum sekencang sekarang. Nah, ini tahun 2015 Elizabeth Arden sebagai western brand udah mengeluarkan ini, dan itu menurutku sebagai brand legendaris dari Amerika Serikat, dia mengeluarkan skin booster itu suatu langkah inovasi
yang cukup berani sih, karena dia terkenal dengan step by step perawatan kulit yang konvensional lah gitu, misalnya cleansing, moisturizing, sama protection. Tapi dia menambahkan step skin booster sebelum pemakaian serum. Si Elizabeth Arden Superstart ini uniknya adalah dia itu Superstart ya Mbak ya. Superstart, jadi kayak untuk memulai sesuatu, untuk mengawali sesuatu, lu ngeboost sesuatu gitu loh. Dia memberi kekuatan super ketika lu akan memulai sesuatu gitu lah. Key ingredients-nya apa nih Mbak? Ingredients-nya tuh ada 3 yang star ingredients-nya. Itu yang pertama adalah namanya flaxseed, atau kalau bahasa Indonesianya biji rami, ekstrak biji rami. Oke. Aku sendiri belum pernah lihat sih bentuknya biji rami seperti apa. Tapi ya flaxseed. Nah itu gunanya untuk meningkatkan kadar kelembapan kulit. Karena kan tadi kita bilang kan kalau kulit lembab semuanya lebih cepat, lebih menyerapnya lebih cepat. Jadi karena itu pokoknya dia menyeimbangkan kadar air di kulit. Nah, terus untuk kandungan keduanya namanya Sivener. Kalau bahasa Indonesianya namanya adas laut. Kerjanya adalah memperkuat skin barrier. Nah, skin barrier kan suatu istilah yang lagi booming sekarang kan. Elizabeth Arden udah ngomongin itu sejak 2015. Ketika mereka bagian ini. Nah, yang aku bilang, yang ingredient 3 yang menurutku juara banget, yang bintangnya adalah, yang menurutku sangat ciri khasnya dari Superstart adalah probiotik kompleks. Jadi probiotik kan dengarnya kita biasanya istilahnya dari Yakult atau yogurt gitu, makanan atau minuman fermentasi. Tapi di dalam Superstart ini ada probiotik kompleks yang gunanya adalah sama dengan probiotik dalam tubuh, adalah menyeimbangkan bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, di Superstart ini juga dia menyeimbangkan bakteri baik dan bakteri jahat di permukaan kulit. Karena kalau kulit itu tidak seimbang bakteri jahat sama bakteri baiknya, kadang-kadang gatal, iritasi. Nah, dia nih membuat kondisi permukaan kulit seimbang dan sehat. Nah, terus kenapa sih penting banget permukaan kulit itu disehatin dulu, istilahnya dibikin kondisinya tuh seimbang dan sehat. Karena kalau permukaan kulitnya nggak sehat, what do you expect? Lapisan dalamnya akan sehat juga gitu. Karena semua aplikasi skincare kita kan masuknya dari permukaan kulit. Nah, makanya dia bekerja di permukaan kulit, mainly di permukaan kulit. Oke. Terus yang Mbak Dewi rasain gimana nih Mbak? Setelah 5 tahun ya berarti ya masih pakai produk ini, berarti setia banget ya Mbak ya? Kebetulan aku ini udah kedua kali sih mencoba, karena pas kali pertama mencoba itu sampai habis kan. Nah habis itu karena aku dasarnya mager, artinya nggak terlalu telaten untuk mengulangi tahapan pakai skin booster, serum dan lain-lain, dan juga kesempatan untuk coba produk-produk lain ngantri kan. Jadi kan ini kayak sekali kedua aku coba ini. Jadi sempat off juga ya? Sempat off. Tapi balik lagi ke pacar lama gitu? Iya, LBK ya. Ini sangat-sangat ringan. Teksturnya itu semi liquid, semi padat gitu. Nggak watery juga sih ya Mbak ya, mirip serum ya Mbak? Mirip serum malahan gitu. Tapi cepat meresap. Dan ringan banget, dan di kulitku yang udah masuk usia aging itu sangat, ketika dia bilang menyeimbangkan bakteri jahat dan bakteri baik, itu emang terasa banget kulit tuh seimbang, kulit tuh nggak jadi penurut lah istilahnya, nggak iritasi, nggak bikin kulit jadi terlalu berminyak juga, nggak bikin jadi terlalu kering gitu. Jadi benar-benar memang menciptakan kondisi permukaan kulit yang sehat, seimbang, halus, smooth. Kulitnya tuh bersahabat lah gitu. Walaupun terus terang bukan yang jadi super bright, bercahaya, berkilau, kinclong gitu, enggak. Cuma
kulit tuh kayak dalam keadaan tenang dan tentram lah gitu. Jadi lebih soothing, lebih calming gitu ya Mbak kulitnya. Ya, betul. Oke. Terus kira-kira fungsinya sebagai skin booster untuk memaksimalkan penyerapan produk skincare berikutnya kerasa banget Mbak? Mungkin kalau secara khusus sih aku lebih ngerasain manfaat, lebih menyehatkan permukaan kulitnya sih. Kalau untuk fungsi mempersiapkan penyerapan skincare berikutnya, kebetulan aku tuh memadukan ini sama lagi coba juga ini sama serumnya Ultima tuh yang Pearls of Luminaire. Ini brightening serum. Dua produk ini tuh ketika dipadukan tidak memberikan hasil yang membuat kulit iritasi atau tidak cocok, tapi terus terang aku kurang menemukan kemaksimalan fungsi dari brightening-nya itu gitu loh. Kulitnya aman sentosa sih, cuma kok nggak kinclong ya gitu. Karena aku expect karena dia brightening serum dengan bantuan si Superstar ini harapannya shimmering splendid shining itulah gitu kan. Ternyata kok enggak gitu. Tapi ya udah gitu, maksudnya selama ini tidak menimbulkan masalah berarti pada kulitku akan ku pakai terus sih. Oke. Mungkin dari Mbak Dewi lebih skin boosternya lebih cenderung pengen dapat fungsi anti agingnya juga ya Mbak ya? Iya. Kalau aku kan tipe kulitnya lebih cenderung ke kombinasi ya Mbak. Jadi yang sini yang daerah itu oily, yang sebelah sini kan kering. Lebih ke normal tuh kering sih, tapi kadang juga ada dry patch gitu sih kadang. Apalagi di daerah hidung sini walaupun oily tapi kadang dia juga agak sensitif, jadi suka keluar dry patch-nya juga. Makanya aku suka butuh si skin booster ini. Karena memang aku butuh kelembapan dan butuh biar kulitnya juga lebih cerah gitu. Tapi ini skin booster yang aku mau share adalah yang Benton Aloe BHA Skin Toner. Ini memang exfoliating toner, tapi di aku kadang aku pakai juga buat skin booster atau aku pakai sebagai, sekarang kan lagi kayaknya ngehits juga skincare sandwich method ya Mbak ya. Pernah dengar nggak sih? Oh iya. Jujur belum pernah. Baru dari Dita nih dengernya. Apa tuh Dit? Jadi kan kalau misalnya basic pemakaian skincare kan setelah cleansing itu kan ada toner, terus habis toner serum moisturizing, baru kalau misalnya pagi kita butuh proteksi dari sunscreen. Nah jadi setiap tahapan dari toner, serum, moisturizer tuh kadang aku selipin si skin booster ini gitu loh. Tujuannya adalah biar pemakaian serumnya optimal, terus habis serum aku pakai dia lagi, tujuannya buat pemakaian moisturizernya juga jadi optimal. Terus setelah moisturizer aku kunci, kenapa? Biar kelembapannya tetap stay gitu loh. Jadi pas pagi-pagi aku pakein makeup atau aku aplikasikan foundation tuh tetap kulitnya tuh lembab dan makeup juga jadi stay longer gitu loh Mbak. Ini aku suka aplikasiin ini selain sebagai exfoliating toner. Biasanya kalau aku aplikasikan sebagai tahapan exfoliating toner, aku pakai kapas. Tapi kalau misalnya aku pakai skin booster, aku ya cuma pakai tangan doang. Soalnya aku tap-tap doang. Jadi dia teksturnya tuh sebenarnya watery, kayak air juga enggak, tapi memang agak encer sih Mbak. Ya, jatuh-jatuh gitu. Nah, mengalir ya? Ya mengalir, rani banget. Dan nyerapnya tuh gampang banget. Dan kulitku tuh kalau pakai dia tuh lebih calming sama soothing gitu loh. Mungkin karena ada anti acne-nya juga kan, ada BHA itu kan dari salicylic acid-nya. Salicylic acid-nya bisa buat eksfoliasi lebih deep, jadi kulit kita jadi lebih bersih. Mungkin aku ceritain key ingredients-nya. Yang pasti ada aloe vera ya. Ya karena cara namanya. Jadi dia tuh justru yang paling banyak tuh dari aloe-nya. Di aloe-nya tuh ingredients yang paling depan, terus justru salicylic acid-nya tuh di nomor 6 nih Mbak. Gitu.
Nah, key ingredients-nya selain aloe itu yang nggak di mention di produknya adalah Creation Filtrate, which is itu dari bekicot ya Mbak, lendir bekicot. Itu Korea banget loh. Itu Korea banget kan? ya. Banget. Memang yang aku rasain itu selain lebih calming, lebih soothing, juga moisturizing-nya dapat. Terus pas bangun pagi-paginya tuh kalau pakai dia juga agak lebih cerah. Bukan cerah sih, lebih sehat gitu loh Mbak kulitnya. Okay. Lebih sehat gitu. Oke, jadi yang sekarang aku pakai ini, cuman sebelumnya aku pakai Pyun Kangyo. Oke. Ini udah pernah. Ini juga kayaknya mungkin semua orang juga suka kali ya. Pyun Kangyo ini. Jadi kayak konsep brand ini emang kayak clean banget gitu. Bisa dilihat dari kemasannya cuman simple kayak gini doang. Terus ingredients-nya juga kayak nggak sampai 10 juga sih Mbak. Jadi benar-benar pakai ingredients yang memang hanya diperlukan, nggak pakai formulasi yang bahan-bahannya nggak jelas lah misalnya. Bahan-bahannya yang dia juga paraben free, fragrance free, yang benar-benar clean gitu ya. Jadi di dalam Pyun Kangyo itu dia ada kandungan antioksidannya dari Astragalus membranaceus root extract. Aku juga nggak tahu sih itu sebenarnya tumbuhan apa ya. Terus kenapa dia bisa sebagai skin booster? Karena si Astragalus itu juga bisa sebagai emollient. Terus dia juga ada humectannya dari butylene glycol. Jadi produk ini sih memang buat ngelembapin dan emang nggak ada kandungan yang iritasi kulit. Benton tadi kan masih ada BHA, which is kan nggak semua skin type atau nggak semua kondisi kulit bisa pakai BHA ya Mbak ya. Iya. Nah ini ada kandungan eksfoliasinya. Terus yang berikutnya apakah brand Korea lagi? Ini penasaran gue. Sebenarnya beralih ke mereka berdua tuh karena memang pengen aja cari skincare yang lebih affordable gitu loh. Oke. Jadi sebelumnya aku tuh pakai Sulwhasoo. Jadi tapi sekarang botolnya udah empty dan aku udah nggak tahu botol kosongnya kemana. Ini juga udah kosong sih, aku kadang suka pakai dia buat traveling. Nah ini dari Sulwhasoo yang First Care Activating Serum. Aku juga pernah coba itu sih, dan bau ginsengnya sangat kuat menurutku sih. Sangat herbal Korea lah istilahnya. Ya, di dalam kandungannya ini juga, kan warnanya coklat tuh, ternyata ada matnya. Oke. Jadi yang aku rasain kalau pakai dia tuh emang, selain memang karena baunya tuh aroma bikin aku relax, terus bikin muka aku relax juga. Oke, kayak dia, kayaknya kalau misalnya muka gue lagi breakout, berarti aku memang butuh kandungan yang ada di dalam produk ini untuk bikin breakoutnya lebih gak merah-merah gitu loh Mbak. Oke. Ini emang oke banget sih, udah nggak diragukan deh. Terus selanjutnya dulu yang pernah aku pakai sebelum dia adalah the one and only dari SK2. Cuman aku pakai yang man. Kenapa tuh, Dit? Kalau yang man ini emang karena sebelumnya aku sebenarnya nggak pakai yang man, cuman ternyata yang man ini lebih enak karena ada cooling sensation-nya aja. Jadi semua orang tahu ya key ingredients-nya dia adalah Galactomyces ferment filtrate, which is itu adalah kayak semacam fermentasi dari apa sih beras buat sake itu ya Mbak. Ini juga khas juga sih. Banyak yang bilang agak keganggu sama aromanya, tapi menurutku sih enggak, karena aku ya suka-suka aja. Dita ini pencinta wangi-wangian. Agak-agak asli. Fermentasi, bau jahe, agak-agak herbal gitu. Karena dia mahal banget, aku nyoba-nyoba dupe-nya nih Mbak, dari lokal produk dari aku. Ya. Dari aku. Ini yang banyak beauty influencer pakai juga ya. Ya. Kalau lihatnya. Tapi mungkin ini ngehit dari dulu sampai sekarang kali ya, masih orang masih suka. Nah ini juga nggak aku pakai buat prep atau pas sebelum serum aja, aku bisa pakein dia untuk skincare sandwich method yang tadi Mbak. Yang kayak si Benton. Ya kayak Benton. Betul ya. Sebenarnya yang bisa aku pakai sih si Benton ya bisa aku pakai. Terus si FTE juga bisa. Even FTE itu kan ada kemasan yang spraynya ya.
Jadi even kalau misalnya kita lagi activity di luar, kita bisa spray untuk jaga kelembapan di kulit kita juga gitu. Kalau lagi butuh hidrasi atau mukanya tuh lagi kusam atau gimana, ya langsung di sprayin juga jadi segar gitu. Nah kalau Avoskin ini agak lebih thick sih, cuman pas lagi dipakai nggak setik itu, langsung nyerap aja gitu. Cuman di dalamnya tuh ada kandungan fragrance-nya sama alkoholnya sih, itu yang agak disayangkan sih. Cuman di kulitku, karena kulitku mungkin udah kebal kali ya sama kandungan alkohol sama fragrance, jadi ya nggak ada resiko iritasi apa-apa yang aku rasain. Sama satu lagi ya Mbak. Satu lagi. One more. Ini pada tahu kali Studio Tropic ya? Studio Tropic mungkin orang kenalnya cuman buat prep sebelum make up. Make up kita lebih ngeblur, lebih nyatu ke muka gitu. Jadi nggak powdery, terus harsh line-nya juga lebih kelihatan bagus gitu. Tapi aku pakai dia juga kadang buat skincare sandwich method yang tadi Mbak. Jadi misalnya sebelum serum aku pakai dia, setelah serum aku pakai dia, terus habis itu pakai moisturizer, terus setelah pakai moisturizer pun aku kunci juga kadang pakai ini. Terus kenapa aku pilih yang warna kuning? Karena muka aku tuh lebih cenderung ke oily kan, yang bagian sini. Terus kadang suka breakout juga. Nah yang warna kuning ini ada kandungan niacinamide sama zinc-nya. Jadi memang cocok banget buat si niacinamide-nya kan buat nge-shooting juga bisa, terus zinc-nya juga buat anti acne juga gitu. Terus niacinamide ini juga bisa mencerahkan, jadi kalau misalnya kita ada bekas-bekas jerawat bisa lebih nggak kelihatan gitu dark spot-nya. Kalau pemakaiannya sebanyak itu kali ya, sesering itu gitu. Ini ada kandungan niacinamide-nya memang. Yang aku rasain sih memang matte sih, tapi matte-nya nggak dead matte gitu loh Mbak. Jadi masih yang tolerable lah, matte-nya masih enak gitu, masih muka tuh masih nggak kelihatan masih kelihatan glowing-nya gitu loh. Nggak kerasa ketarik gitu kan? Iya. Terus kan ada tuh yang matte tuh kerasanya kayaknya pakai make up banget gitu. Iya. Kayak flat gitu loh Mbak. Nah ini nggak gitu sih yang aku rasain. Aku mau nanya nih Dit, itu dari beberapa skin booster yang lo coba itu, gimana lo cara memakainya? Apakah lo pakai selang-seling atau lo pakai sampai habis terus berganti dengan produk lain, atau sesuai kondisi kulit lo, bagaimana? Jadi kalau yang Avoskin sama Benton ini memang aku pakai gantian nih Mbak. Jadi yang Benton ini aku pakai kalau misalnya kan suka pakai retinol tuh kalau malam. Kalau dia kan akan melepas sel-sel kulit mati kan, si BHA-nya ini kan. Sedangkan si retinol dia mempercepat turnover sel baru. Takutnya kalau misalnya dia kerja barengan di kulit tuh jadi lebih mengiritasi sih. Tapi kandungan BHA-nya sih kecil banget, 0,5%, which is kalau BHA-nya segitu sih paling ya bisa buat humectant aja, nggak eksfoliasinya tuh nggak terlalu harsh banget gitu loh. Ini jadi kalau misalnya aku lagi pakai retinol, kebetulan retinol yang aku pakai kan dari Avoskin juga. Jadi aku pakai Avoskin yang ini kalau aku pakai retinol. Keep yang exfoliating tonernya. Oh iya, aku juga suka pakai si Avoskin ini kalau misalnya aku lagi breakout tuh. Mbak Dewi suka tahu masker yang kayak permen gitu nggak? Oh, yang kalau dituangkan cairan jadi lebar gitu ya? Jadi kalau aku lagi kehabisan sheet mask, aku kadang suka rendam yang masker yang kayak permen itu pakai ini. Lumayan juga sih. Dulu kan pakainya FTE, cuman FTE jadi gampang habis. Dan ini kan mahal banget. Iya, eman-eman, Bo. Eman-eman. Ya, makanya jadi pakainya ini. Dan fungsinya sih hampir mirip sih. Dan dia memang agak ada wanginya lebih enak daripada FTE. Wanginya lebih enak. Nah, kalau yang Pure Kangyul ini, kebetulan Pure Kangyul yang kemarin udah habis dan aku pengen ganti dia aja, pengen coba lagi ke Pure Kangyul gitu. Jadi sebenarnya yang lagi aku pakai sekarang tuh ini sama ini, yang lebih sering. Para beauty usianya Pak, bukan hanya usia kita tuh kayak kita gini, maksudnya bukan hanya usianya yang usia mungkin kita 30-an
Aku 40-an, tapi juga yang early 20s juga udah nonton, karena zaman sekarang kayaknya milenial sangat into beauty kan. Nah, apakah ada ketentuan usia sejak kapan bisa pakai produk-produk itu? Sebenarnya kalau misalnya opini pribadiku adalah, karena kita bukan dokter, jadi berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan yang aku baca sih, kalau misalnya skin booster ini kan memang kandungannya untuk mengoptimalkan skincare berikutnya sama membantu meningkatkan kelembapan atau menjaga kelembapan di kulit kita gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya sih even remaja juga butuh gitu loh. Kadang kan soalnya usia 15 tahun ke atas atau early 20s gitu, itu kan lebih sering breakout kan. Karena sebenarnya breakout itu jangan salah, memang breakout itu terjadi kebanyakan di oily skin yang minyaknya banyak atau produksi sebumnya berlebih. Biasanya itu produksi sebum berlebih, kalau yang aku baca-baca itu karena kulit itu berpikir dia harus memproduksi minyak karena berpikir dia lagi kering nih kondisinya, karena dia memproduksi minyak berlebih. Karena kondisi kulitnya nggak lembab, jadinya sebumnya tuh malah jadi bikin sumbatan di pori-pori. Nah itu yang bikin jerawat menurutku gitu. Jadi memang penting banget untuk jaga kelembapan di kulit kita sih. Oke. Setuju sih, soalnya aku pas launchingnya produk ini kan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada tim Elizabeth Arden, produk ini cocoknya dipakai sejak kapan, sejak usia kapan gitu. Karena Elizabeth Arden identik dengan produknya emak-emak ya, produknya mature lady. Nah, sekarang dan tim Elizabeth bilang karena kulit sehat itu harus mulai dari sejak lebih dini lebih baik, dan produk ini sangat-sangat skin friendly, bukan sesuatu yang harsh, bisa dipakai kata tim Elizabeth Arden buat adik kamu yang masih remaja, bahkan buat nenek kamu ya. Jadi sangat luas tentang rentang usia bisa dipakainya ini. Ya, benar banget sih Mbak. Jadi worth it yang lebar ini. Kalau aku sih menurutku kalau kamu pingin kulit yang sehat, tidak bermasalah, tapi jangan mengekstrak sesuatu yang sangat wow. Kalau untuk aku skin boosternya ini si Superstart ini worth it untuk kamu coba, karena teman-temanku sendiri sesama beauty editor zaman dulu tuh dari 6 orang yang coba, 6-6-nya bilang rekomendasi banget, so it's worth it. Dan aku sukanya juga ini dia kemasannya ada kuncinya, jadi ada klik kanan klik kirinya, jadi kalau kamu bawa pun bisa terjaga, nggak tumpah. Dan lucunya lagi tuh di dalam botol ini tuh bukan langsung cairannya, bukan langsung formulanya si Superstart, tapi melainkan di dalamnya tuh ada pouch semacam minuman zaman dulu, Caprisan. Jadi kalau Caprisan itu kalau disedot sampai habis makin pipih kan, itu juga yang diterapkan di sini. Kalau habis ya udah habis aja. Beauty Debs nggak perlu ngorek-ngorek sampai tetesan terakhir, karena itu juga nggak higienis kan. Itu jadi nilai plusnya sih itu. Karena ini cukup pricey ya, 1.450.000 untuk 50 ml. Itu untuk ya kan? Berapa mili Mbak? 50 ml itu 1.450.000. Mungkin kalau memang belum punya budget, aku sangat menyarankan bisa mencoba skin booster yang Dita sudah pakai, karena dari lokal maupun Korea kan, yang dalam asumsiku akan price list-nya akan lebih affordable lah gitu. Ya kalau yang ini sih bayangin nih 200 mili loh Mbak. Tapi mungkin karena aku makainya sebanyak itu, jadi ya habisnya cepet juga. Ini tinggal segini. Mungkin sebulan yang lalu aku pakai. Pakainya benar-benar se-generous itu gitu loh makainya. Dan mungkin Avoskin juga ini udah botol keberapa aku juga nggak ngerti deh. Avoskin ini juga bagus banget, even sebelum kayak seri refining seriesnya keluar atau retinolnya keluar, dia kan keluar duluan, dan ini memang lumayan oke. Apalagi buat yang tadi aku pakai
yang masker direndam pakai ini tuh. Ya. Itu mungkin lebih multifungsi ketimbang si Superstart kan. Jadi Avoskin bisa dipakai sebagai skin booster juga, tapi juga sebagai essence untuk masker masker kosongan lah istilahnya gitu. Dulu dan kita akan sangat happy kalau Beauty Babes tuh memberikan komen, memberikan feedback misalnya, oh oke banget nih, mudah-mudahan ya oke banget nih kontennya, tolong bikin konten-konten berikutnya. Nah, kasih kita saran-saran, ide-ide untuk konten-konten berikutnya, apakah mau tetap bikin seri tentang skincare A to Z atau lebih konten bertema lain. Please leave your comment down below. Dan kalau suka, please like dan nyalakan si belnya. Oke, jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Beauty Beat ID karena kita bakalan kasih video terus buat kalian dan semoga video kali ini juga bermanfaat ya Mbak ya. Ya. Terus kalian mungkin juga punya pengalaman yang sama sih, bisa cerita juga di kolom komen di bawah gitu. Gimana sih cara kalian pakai? Mungkin berbeda dengan yang cara kita makainya ya Mbak. Enggak buat skin booster, aku pakainya sebagai hydrating toner atau lala kalian lebih lebih bisa explore daripada kita dan cara makainya ternyata lebih unik dari kita, silahkan di-share aja. Terus kalau kalian pengen keep up juga dengan sosial media kita juga punya sosial media di Instagram sama Facebook fanpage, which is itu di beautybeat.ind. Kalian please follow kita di sana ya, Mbak. Ya, betul. Akan banyak konten-konten seputar beauty and wellness juga. Ya, konten. Dan kalau yang menarik ya, Mbak. Yap. Kalau mau yang suka baca, generasi suka baca ya, artikel-artikel beauty and wellness bisa choose langsung melipir ke website beautybeat.id. Ya, jadi website kita di beautybeat.id bisa jadi di situ banyak banget informasi yang lebih detail di sana tentang beauty sama wellness ya Mbak. Ya, betul. So semoga video ini bermanfaat. See you again on our next video. Bye-bye, Beauty Babes. Bye-bye.